Kuntilanak, satu nama yang langsung bikin kita mikir sekaligus merinding dalam waktu yang bersamaan. Rambut panjang, baju putih, tertawa cekikikan, kadang menangis sedih seperti kesakitan, dan pohon rimbun. Tapi siapa sebenarnya sosok ini? Dari mana asal-usulnya? Dan kenapa kuntilanak selalu muncul saat malam dan sendirian? Kuntilanak atau puntianak dalam istilah Melayu adalah sosok hantu perempuan yang dikenal luas, khususnya di Indonesia dan umumnya di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura. Ia digambarkan sebagai perempuan cantik, berambut panjang, mengenakan gaun putih, dan sering muncul di malam hari sambil tertawa, terkadang meringis seperti kesakitan yang teramat sangat. Jika kamu tahu, dalam istilah Melayu, nama kuntilanak diyakini berasal dari gabungan kata perempuan dan mati beranak atau puntianak. Artinya, hantu ini adalah roh perempuan yang meninggal saat melahirkan atau ketika sedang mengandung. Di video kali ini kita bahas tuntas sejarah kelam kuntilanak, mitos-mitos aneh tapi dipercaya banyak orang, dan alasan kenapa hantu ini jadi ikon horor Indonesia sampai sekarang. Selamat menyaksikan. Oke, gue mau coba bahas soal sejarah, asal-usul dan sejarah awal kuntilanak ada, kapan, di mana mulanya, kenapa bisa berkembang begitu pesat di negara kita. Sebetulnya bukan kuntilanak aja yang pengen gue bahas, ada banyak lah, pocong, genderuwo, Mister Gepeng, tuyul, Nyi Blorong, dan lain-lain sebagainya lah. Karena balik lagi, di negara kita ini beraneka macam pulau, beraneka macam bahasa, beraneka macam juga jenis hantu-hantunya. Oke, yang gua berhasil dapet sih ya dari artikel-artikel, ingatan-ingatan film-film horor ya, khususnya tentang kuntilanak. Apalagi kalau lu tahu film Susana itu ratu horor Indonesia. Susana pergi ke pasar. Nama kuntilanak ini nggak bisa lepas dari salah satu kota di mana ya? Kok gua jadi ngeblank begini? Nama kotanya Pontianak. Oke, masih Melayu. Jadi ada cerita dari artikel dulu, Syarif Abdurrahman, orang pertama yang ngebangun si kota Pontianak ini setelah Belanda kalau nggak salah. Atau kalau gua salah, tolong komentar ya, tolong diralat, bantu diralat. Jadi waktu dia proses mau cari wilayah untuk dijadikan kota, batu pertama lah ceritanya, peletakan batu pertamanya, dia lewat Sungai Kapuas tuh pakai perahu kan, pakai perahu. Oh kagak begini-begini. Kayak perahu. Nah sepanjang jalan itu dia diganggu sama hantu kuntilanak, sampai akhirnya saking keselnya dia nembakin
meriam, peluru meriam, random aja kayaknya, random ditembakin, dar gitu, terus ditembakin, pokoknya dia cari titik terjauh. Nah di situ, di tempat terjauh itu dia jadikan wilayah kesultanannya, didirikanlah di situ. Yang sekarang itu katanya, bukan katanya ya, menurut artikel, titiknya itu di persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Sekarang dikenal dengan nama Kampung Beting. Beting atau Beting, tolong ini ya. Nah, dalam bahasa Melayu sendiri, kuntilanak ini ada beberapa versi sih. Kunti itu artinya justru cantik. Makanya ada beberapa artikel yang bilang kisahnya dulu adalah gadis cantik yang meninggal dengan cara yang menyakitkan lah. Ada yang bilang ketika melahirkan meninggal, atau dibunuh sama laki-laki pasangannya atau entah siapalah gitu. Ada yang bilang keguguran gitu. Jadi kalau di bahasa Melayu itu kuntilanak, Pontianak sama Puntianak. Nah, Puntianak ini singkatan dari perempuan mati beranak. Dalam bahasa Melayu artinya seperti itu. Jadi memang yang dominan artinya sih itu ya, perempuan, kondisinya dia meninggal saat melahirkan, atau meninggal ketika saat masih mengandung lah. Nah, ketika turun ke ceritanya, ketika ketika itu turun ke versi di Jawa Melayu saat itu, jadi kuntilanak ini dianggap sebagai roh penasaran yang nggak tenang lah. Jadi dia gentayangan nyari anaknya, atau sambil balas dendam ke orang yang bikin dia sakit sampai meninggal gitu. Di Jawa sendiri, kita tahu zaman dulu, mungkin nggak di Jawa aja ya, mungkin di satu areal Indonesia seluruhnya mungkin masih animisme dinamisme. Jadi hal-hal yang seperti ini tuh kental banget lah gitu. Si A mati karena apa jadi apa, si A mati karena apa jadi apa, sebab musababnya seperti itu. Jadi roh penasaran ini membawa apa ya, membawa emosi yang buruk gitu, emosi kemarahan lah. Makanya banyak cerita laki-laki sering ditampakin perempuan cantik, tapi tiba-tiba jadi sesuatu, tiba-tiba jadi apa, kayak gitulah. Intinya balas dendam. Dan khas ya kemunculan kuntilanak ini, kalau nggak ketawa, nangis, atau aroma menyengat bunga, entah sih gue nggak tahu ya bunga apa, mungkin melati, mungkin kemboja, mungkin kenanga, intinya wewangian bunga. Mungkin dari lu semua ada yang pernah mengalami, entah itu penampakan atau melihat langsung atau berkenalan atau macam-macam rupanya. Tapi yang pasti, benar atau tidaknya, ini sejarahnya kurang lebih seperti ini ya.
Setelah tadi gue sempat bahas soal sejarah gimana kuntilanak itu bisa ada, asal muasalnya seperti apa, sabab musababnya. Eh, gue bakal coba mengkomparasi dengan mitos-mitos yang ada, mitos-mitos yang umum, mitos-mitos yang lu sendiri juga mungkin nggak asing pernah denger ya. Sekali lagi ini bukan sebuah statement dari gua pribadi, tapi memang hasil pencarian gua ya. Jadi bisa beragam mitosnya. Oke, kita lanjut. Selain mitos kuntilanak itu kalau datang kan katanya ketawanya dia tuh kalau besar berarti jauh, kalau kecil berarti deket. Nah itu pernah, dari mitos ini gue mau cerita sedikit soal pengalaman gue sama teman-teman waktu di salah satu gunung lah. Waktu itu kita lagi camping ya, camping ceria lah. Lagi-lagi kemunculannya itu di jam-jam petang, jadi menuju maghrib, mau ke dari sore, akhir sore mau masuk malam lah, petang ya, di jam 5, jam 6, jam 7 lah. Nah itu ada suara kayak ketawa-ketawa kecil jauh tapi jelas. Sebelum itu kejadian berapa puluh tahun lalu ya, udah lama sih, nggak puluhan tahun lah, tapi memang udah lama. Sebelum akhirnya mungkin gue tahu ya banyak pembahasan konten kreator lain atau channel-channel lain yang ngebahas bahwa mungkin itu bisa jadi suara binatang malam atau suara gesekan pohon, atau mungkin dari angin kena apa, masuk akal gitu. Tapi cukup membingungkan gua dan teman-teman saat itu ya. Jadi salah satunya itu ketawa dia yang katanya kalau kecil deket, kalau besar justru jauh gitu. Terus ada mitos jangan nebang pohon sembarangan, apalagi malam hari. Ya masuk akal sih, apalagi malam hari ya bahaya juga ya buat yang nebang. Niat hati nebang pohon, yang ketebang leher. Ya jangan malam juga. Tapi lagi-lagi mitosnya kuntilanak ini betah nongkrong di pepohonan ya, pepohonan umumnya gitu, pohon-pohon yang rindang, yang rimbun, identik dengan pohon apa ya, beringin. Nah, beringin, terus pohon-pohon besar yang tua lah, atau mungkin Kamboja. Jarang ada cerita kuntilanak nongkrong di pohon toge. Wah itu pohon toge segede apa? Kita tahu pohon toge paling gede segede apa ya? Coba lu komen, ada yang pernah lihat nggak nangkring di pohon toge? Tapi rata-rata seperti itu kemunculannya, kalau nggak mungkin di pepohonan lah gitu. Kalau di pagar-pagar mungkin sakit ya, keras gitu mungkin. Nah terus selain itu, selain soal ketawa dan tempat nongkrong dia, juga katanya dia bisa menirukan suara bayi. Tapi nggak tahu suara bayi itu suaranya nangisnya atau ketawanya ya. Terus suara ayam katanya, ada mitos kan kalau apalagi kalau malam-malam dengar suara anak ayam. Nah itu katanya hati-hati katanya. Ada beberapa cerita juga ya yang gue sering dengar begitu, ketika dicari si anak ayamnya ternyata wow, selamat datang di wahana Dagdikdugder, seperti itulah. Nah tapi ada yang cukup unik dari semua mitosnya. Jadi di kepercayaan di Jawa khususnya ya, umumnya
khususnya di tempat gue juga gitu. Jadi ada, kalau kalau misalnya tidak ingin diganggu, khususnya kalau perempuan yang sedang hamil, harus bawa benda-benda tajam gitu, kayak gunting kecil, jarum, silet, setajam silet atau apapun lah yang tajam, dan itu digantung. Gua ngalamin juga itu waktu kakak gua hamil. Kakak gua sedang hamil besar, dan beberapa barang itu selalu dibawa di saku atau tidur, pokoknya dibawa kemana-mana lah. Katanya seperti itu. Jadi dia takut sama barang-barang yang tajam, katanya bisa menangkal serangan, bukan serangan ya. Ya males kali si kuntilanaknya juga gitu. Terus yang paling umum dan sampai mitos yang paling umum dan sampai dijadikan film sih, yaitu ya ubun-ubunnya ditancap. Lagi-lagi Bokir dan Dorman beraksi. Kalau lu nggak tahu Bokir Dorman, googling dah ya. Itu the best, inilah the best of the best player untuk nyari-nyari kuntilanak. Katanya kalau ubun-ubunnya dipaku ya, dia bakal jadi manusia dan akan memberikan kekayaan seperti itu. Ini karena gua sering nonton aja film Susana ya, itu yang nikah sama kuntilanak. Kurang lebih seperti itu mitosnya. Mungkin dari lu semua ada punya mitos-mitos update 2025. Ini karena gue cari random aja mitos-mitos yang umum ya. Ada di kita. Oh ya, juga katanya mitos-mitos ini jauh sebelum era kemerdekaan, zaman kolonial ya, zaman penjajahan berarti, atau mungkin sebelum itu. Ternyata mitos ini dibuat oleh kolonial itu sendiri. Tujuannya apa? Yang gue baca beberapa artikel, jadi di era itu tingkat kejahatan dari laki-laki ke perempuan itu tinggi banget, sampai-sampai ya begitu, ada kasus pemerkosaan, pembunuhan, terus hamil di luar nikah lah, apalah gitu. Dan itu sering banget kejadian di era itu ya, era ya kita sebutlah era kolonial saat itu, penjajahan. Nah justru penjajah kita ini, si Belanda ini sengaja bikin mitos bahwa untuk laki-laki yang sering bahasa sekarang catcalling ya, mungkin kalau ada perempuan lewat malam-malam gitu, nah hati-hati gitu, hati-hati nanti kamu akan disergap gitu sama yang namanya kuntilanak gitu. Jadi intinya mitos itu dibuat untuk membatasi ruang gerak si masyarakat kita dulu. Makanya ada katanya malam-malam tertentu kayak malam Jumat lah, malam Jumat Kliwon itu sakral. Setelah malam dilarang keluyuran, bla 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 kayak gitu. Jadi penjajah kita lebih mudah memonitor, mengontrol si masyarakatnya. Oke, selanjutnya gue mau react video guys, video-video yang sesuai dengan pembahasan dari awal. Kuntilanak, penampakan kuntilanak, benar tidaknya ya balik lagi ke masing-masing ya. Mau yang sebut itu real, benar, monggo. Yang enggak juga silahkan, masing-masing aja, buat seru-seruan aja. Buat lu juga yang mau kirim-kirim video penampakan, boleh
Langsung aja komen, kirim link video, nanti gua react. Penampakan Mbak Kunti di CCTV kamar pasien bikin merinding. Tapi gua mengiyakan sih kalau rumah sakit itu auranya ini ya nggak enak. Ya mungkin karena bekas orang sakit, bekas orang meninggal, jadi hawanya hawa-hawa nggak nyaman gitu. Oke, next kita lihat dulu. Oh iya. Oh iya. Lah apa itu ya? Ini rekam terus tuh. Oh iya. Bisa aja semut. Semut merah. Next. Apa ini? Oh, nggak ada keterangannya. Ini lagi di masjid ya. Bocah lagi main berdua. Oke, kita lihat. Oh, itu. Apa ya, guys? Menurut lu apa nih? Oh ya nggak tahu. Coba lu komen dah, ini bener atau enggak? Atau pakai kostum kali ini bocah-bocah kalau main di masjid kan lu tahu sendiri ya. Segala sarung jadi apa? Segala sejadah jadi apa? Oke, next. Nih, Mbak Kun haus dan lapar ya. Jadi tetap maklumi ya, dia mungkin habis nongkrong di pohon, kena angin malam. Dia juga butuh istirahat, butuh nutrisi. Ini si emas kasirnya gimana ya? Ada yang bisa dibanting? Oh ya, ini oke lah. Ini real ya, menurut gue ini real, penampakan real. Malam ini, pagi ini, siang ini penampakan paling real menurut gue. Penampakan kuntilanak di atas pohon tuh. Kenapa harus pohon ya? Kenapa nggak penampakan kuntilanak di atas cerobong asap gitu, atau di atas tank, atau di atas tutup panci gitu? Kenapa harus selalu di pohon? Tapi pohon tuh memang, apalagi kalau siang ya, ada angin, teduh, berat mata. Tuh lihat. Coba kita cek komentar ya. Kuntilanak dengan kasta tinggi warna biru, bangsawan nih. Oh, ada stratanya ya, kastanya. Teknologi udah canggih, kameranya masih 3GP. Iya, kenapa ya? Untuk penampakan tuh tiba-tiba downgrade si pixelnya gitu. Maaf ya, Jeng, tangganya ke bawah Pak Udin. Tunggu bentaran ya, nunggu yang bawa tangga. Loncat aja napa? Kalau banyak nyamuk. Pak Udin, tangga, Pak Udin, balikin. Raja kuntilanak, kuntilanak ungu. Nah, ini ungu, itu biru. Aduh. Oke, next. Ada penampakan. Lah, ini siang-siang nih. Kan saat rumah Harun dibongkar. Jadi gini ceritanya guys, pas rumah Harun mau dibongkar, anehnya Harun gak mau pindah dari tempat tidurnya. Padahal atap-atapnya sudah pada dicopot-copotin. Dan ternyata hantunya tertangkap kamera. Nah, seperti ini posisi Harun tidur guys. Saat para pegawainya lagi pada yel-yel, ternyata ada sosok Next. Terus itu ada kue. Apa ini? Penampakan kuntilanak di dapur. Nah, ini baru nih inovasi, kagak di pohon. Apa itu? Astaga. Terus itu ada kue.
Oh, ini diisengin sama keluarganya. Ya, boleh lah effortnya. Next, penampakan malam Jumat Kliwon. Hah? Penampakan malam Jumat Kliwon itu gimana ya penampakannya ya? Kan penampakan hantu, kuntilanak, pocong dan sebagainya. Ini penampakan malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon ya, kita lihat aja lah. Oh, Astagfirullahaladzim. pada ngumpul ini. Bocah ngomongnya lagi ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar bu, anaknya begitu amat. Kuntilanak asli apa konten ini? Pastikan jika ada yang mengawasi dia orang bukan yang lain. Hah? Ya, kita lihat aja lah. Loh, matanya kayak robot. Ya, coba komen, ini gue bingung nih. Layangan pakai nangsi pakai kayu. Ah, kalau dilihat terbangnya itu asli. Ya, bebaslah bang. Kuntilanak itu ada, saya pernah melihatnya sendiri terbang dari pohon jambu jam 12 malam dan menurut cerita rumah yang saya tempati itu dulunya bekas makam. Pohon jambu banget ini. Jambunya berbuah agak bang? Hahaha tuh. Kunti kena TBC, mana ada kunti badan kerempeng banget kayak triplek. Kena TBC. Asli ini bener-bener asli ya, bener lah. Next. Ini apa nih? Penampakan. Apakah kalian juga lihat? Merinding banget asli. Mana ini? Jelas. Ini apa? Energi kuat banget. Waktu bilang susah muter karena jalanan sempit, ada yang berdiri di samping pohon. Jalanan tinggi banget. Sangat challenging. Ah, itu pelepah kali. Gue butuh bantuan komen. Mbak Kuntinya lagi selfie, gayanya kayak model. PMP kali model. Kukira kayu, ternyata Kunti ya. Kunti alumni model. Kunti alumni model. Ngedebus papan ditempelin. Iya benar, gue sih lebih setuju. Itu loh kayak pelepah pohon kelapa begitulah. Bukan Kunti tapi Cooper. Cooper anak. Itu rivalnya kuntilanak kayak Cooper anak. Cooper bukan Kunti, Cooper. Next. Ini apa nih? Penampakan hantu di dalam masjid. Coba. Serem banget tuh guys. Pas malam-malam aku lewat masjid, gak sengaja lihat sosok yang Ini aneh. ya. Serem banget tuh guys. Serem banget. Kurang lebih begitu react videonya. Jadi kuntilanak itu ada, buat yang percaya itu ada. Tidak ada, buat yang percaya itu tidak ada. Jadi masing-masing lagi ya, balik lagi. Oke, setelah ini gua lanjut ke bacain komen dah. Sebelum penutup, kita seru-seruan aja. Komen yang masuk ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Oke, dari Daniel doang. Gak real, banyak yang editan. Ya, yang real tadi Bang Daniel, yang apa? Yang masuk Alfamart yang belanja. Nah, itu real. Lu harus lihat. Oke, dari Alimun Toha. Semuanya adalah bohong. bohong, kamu tukang bohong, bohong, ku tak percaya.
Ku tak suka, lagu siapa ya? Jadi lagu lagi. AKBC channel. AKB channel. Pura-pura percaya aja biar dianya seneng. Ya, bebas lah. Nasai. Wah, ini Ultraman nih. Goyang-goyang Neng, coba nengok Neng. Mbak cantik kan? Goyang-goyang Neng, goyang-goyang Neng, coba tengok Neng. Mbak cantik kan? Wah. Soal Mbak cantik kan nih. Gue punya cerita satu lagi nih. Cerita temen gue di salah satu parkiran kampus di Bandung. Mau pulang kampus, maghrib nggak tahu malam lah, gue lupa. Pas begitu di parkiran, dia katanya lihat samar-samar gitulah, katanya putih-putih. Terus udah mulai merinding tuh, tutup mata, terus dia istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Terus pas, lu tahu nggak, pas buka mata, wow, di depan mata tuh nih yang Mbak cantik kan, itu dibuka, si hantunya ngikutin sambil begini nih, astagfirullahaladzim. Lu bayangin, katanya begitu. Terus temen gue pingsan aja. Wah. Oke. Pembacaan komen selesai. Buat lu yang pengen komennya di gue bacain, boleh kirim react video ini di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Ntar yang paling oke, paling yahud, gue bacain di next video ya. Jadi gimana nih guys, kuntilanak itu legenda atau nyata, atau diada-ada, atau gimana menurut lu? Kurang lebih gua tampilkan ya, lengkap enggaknya harap dimaklum ya, karena gua bukan seorang analis, jadi gua sebisa mungkin menampilkan sejarah dan mitos-mitosnya saja. Sekali lagi gua tanya, lu percaya kuntilanak itu ada atau cuma mitos? Yang udah pernah lihat, hati-hati ya, hati-hati. Sekali lagi buat lo yang punya cerita, yang mau komen, yang mau apa, boleh kirim-kirim ya, seru-seruan aja, nggak perlu takut ceritanya bohong atau asli. Kirim aja, mau video, mau cerita, mau apapun, kirim ke sini supaya bisa gue bahas. Oke, sekali lagi terima kasih sudah standby. Like videonya, dislike juga boleh, kirim komentar, pastikan subrek, oke. Yang punya cerita horor, gambar-gambar horor boleh kirim, karena yang menurut lo horor, masa iya sih horor? Ada kain melintasi batas waktu.